pupuk fase pengisian buah. Oke teman-teman, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih sesuai janji kemarin, kita akan melakukan pemupukan di fase pembesaran buah atau pengisian buah. Jadi untuk pupuknya ini udah tak siapin. Ini cuman bungkusnya aja yang cap tawon. Ini dalamannya seperti ini. Jadi ketika kopi teman-teman udah sebesar ini kopi ini butuh nutrisi, yaitu untuk pengisian buahnya agar buahnya lebih berbobot dan lebih dari aroma, dari segi rasa dan segi kualitas nanti bisa lebih terjamin. Ini yang kemarin saya kontenin. Nih ini masih segini, dan nanti next 1 bulan lagi atau setengah bulan lagi akan kita update lagi. Jadi buat yang baru saja nemuin channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman. Semoga apa yang kami bagikan ini bermanfaat. Ini tidak ada maksud untuk menggurui, kami hanya sekedar berbagi, dan semoga apa yang kami bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke. Jadi di fase ini sangat-sangat krusial atau sangat menentukan dari hasil. Karena apa? Karena di fase ini biasanya ada kalanya kalau kayak musim sekarang ini banyak yang rontok, dan juga banyak yang seperti ini, busuk-busuk seperti ini. Ini karena terlalu banyak hujan, jadinya seperti ini. Dan dompolannya pun ini enggak maksimal. Ini banyak yang pecah seperti ini. Cuman ini kalau yang ini murni kesalahan saya, karena kemarin pas di bulan 5 itu saya nggak mupuk. Biasanya saya mupuk di bulan 5 itu. Karena kesibukan jadi nggak kekejar, jadinya ya seperti ini untuk buahnya. Cuman ini alhamdulillah, dan ini kita untuk menjaga kualitas kita kasih pupuknya yang seperti ini. Untuk pupuknya sendiri yang kita pakai ini kisaran 5 kilo. Nanti misal teman-teman mau ikutin, nanti tinggal dikira-kira aja. Oke. Ini kurang lebih 5 kilo. Untuk pupuk yang kita pakai ini ada KCL. Untuk KCL nya takarannya kita pakai 2,5 kilo. Terus untuk KCL nya kita pakai yang mahkota MOP itu. Ini pakai 2,5 kilo. Untuk kandungannya itu kaliumnya 60%. Terus untuk yang hitam ini kita pakai Vertipos, karena nggak ada SP36 di sini. Susah barangnya boloh di sini. Kalau di tempat kalian gimana? Nih untuk Vertiposnya karena puspatnya cuman 20%, kita pakai 2,5 kilo juga. Jadi masih dominan ke K-nya. Terus satu lagi yang ini, yang agak putih-putih ini kita pakai KNO 3. Ini untuk kandungannya ada nitrat atau nitrogen sekitar 14% ya kalau nggak salah itu. Terus untuk kaliumnya ada berapa itu saya lupa. Cuman untuk KNO nya kita hanya pakai 2 kaleng botol susu itu. 2 kaleng botol susu. Oke. 2 kaleng susu. Terus untuk N nya kita tetap pakai, cuman hanya 1 kaleng susu. Jadi teman-teman yang mau melakukan pemupukan, jika kontennya ini masuk akal, silahkan diikuti. Oke.
Kenapa saya unggulin KCL nya, karena untuk buah-buah sekarang ini proses pengisian atau pembesaran, jadi yang dibutuhkan itu K-nya. Jadi kita dominan ke K-nya. K-nya kan untuk kandungannya itu kalau KCL mahkota itu 60%. Terus yang ini Vertipos-nya ini pengganti dari SP36. Pengganti dari SP36 ini kita pakai 2,5 kilo juga, karena kandungannya cuman 20%. Jadi untuk kandungannya itu kurang lebih K-nya 60, terus P-nya 20, terus untuk N-nya hanya beberapa persen aja, karena kita andelin dari KNO ini dan juga ureanya itu. Oke, ini untuk pupuknya, ini kurang lebih 5 kilo segini. Ini biasanya untuk takarannya, untuk takaran dosisnya ini kita pakai cuman segini. Nanti teman-teman untuk dosisnya menyesuaikan ya. Kalau tempat saya biasanya satu batang ini segini, ini kurang lebih 1 sendok makan untuk takarannya ini. Jadi kalau pohonnya agak besar atau buahnya agak banyak, nanti kita kasih 2 atau 3, nanti menyesuaikan untuk cara taburnya. Dan usahakan ketika kita mau nabur pupuk, usahakan bagian bawahnya ini udah bersih. Ini mohon maaf masih ada rumput-rumputnya sedikit. Ini enggak apa-apa, cuman usahakan dibersihin dulu aja. Ini kemarin udah tak bersihin, cuman tak tinggal ke kebun yang satunya, jadi udah tumbuh lagi. Oke, ini kita langsung aplikasikan aja ke bagian yang paling bawah sana dulu. Nih untuk kopinya seperti ini, dan ini jangan ditiru, ini banyak siluman entres juga di sini. Ada 1, 2, 3, ini hilang bolo. Kalau di tempat kalian gimana, apakah juga sama banyak siluman entres juga? Nih, jadi ketika pohonnya kopinya udah seperti ini, diusahakan untuk kita kasih nutrisi lagi. Jadi tidak ada acuan. Untuk kalau bagi saya itu enggak ada acuan, pupuk harus 2 kali atau 3 kali dalam 1 tahun, itu enggak ada acuan. Biasanya saya lihat batangnya. Ketika pohon kopi butuh nutrisi, itu kita penuhi nutrisinya agar pertumbuhannya stabil. Dan ini akhirnya rungkat follow nih, parah. Mohon maaf kalau backlight. Ini kita urut dari sini. Kita urutin dari sini. Ini untuk kopi ayunya udah lumayan. Untuk buahnya cuman masih banyak yang pecah untuk dompolannya, karena itu kesalahan saya nggak mupuk di bulan 5 kemarin. Nih kita pupuk, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kopinya makin lebat. Oke, ini biasanya seperti ini cara pupuknya saya, cuman satu gitu. Kalau misal yang pohonnya agak gede, biasanya tak kasih 2, karena ini kecil seperti ini, kita kasih 1 aja cukup.
Bentar, kalau mohon maaf kalau agak acak-acakan. Ini kasih 2 yang ini. Ini kalau masih lembab seperti ini enak, jadi tinggal kita tabur-tabur aja. Kalau yang buahnya agak banyak seperti ini, misalkan kita kasih 2 sendok kurang lebih. Untuk penaburannya jangan terlalu dekat, dikira-kira aja pokoknya, sesuai kebiasaan teman-teman semua. Oke. Ini hanya untuk tambahan, jadi nih yang kemarin diubat-abet angin, ini bukan diubat-abet angin, cuman ya ini diubat-abet angin, banyak yang rontok seperti ini. Nah kemarin di tempat kami, wow, anginnya parah bolo, gede banget. Kalau di tempat kalian gimana? Misalkan di gini, terus setelah itu kita tutup biar tidak ada penguapan, atau tinggal tabur gini aja juga nggak masalah selama ini ya, selama tanahnya masih basah. Oke. Ini sengaja pagi banget saya ke kebun, belum ada jam 8 ini. Ini kalau lihat di Google katanya itu proses tomatanya dibuka dari jam 8 sampai jam 7 jam 10. Jadi kita coba lebih pagi. Itu tinggal kita tabur-tabur aja seperti ini. Nanti biasanya juga hujan lagi. Dan usahakan bagian rorak ini juga dikasih full, karena akarnya biasanya juga lari ke bagian sini, jadi semua dapat nutrisi semua. Tinggal tabur-tabur gini aja biar cepat, biar durasinya nggak kelamaan. Nih kita kasih 3 yang ini. Nanti untuk takaran teman-teman sesuaiin sendiri, biasanya pakai berapa sendok atau berapa genggam. Biasanya pakai genggaman. Kalau saya lihat teman-teman saya di daerah sini, cuman kalau saya enggak, biasanya pakai gini. Kalau genggaman itu enggak terukur soalnya. Ini tinggal diginiin aja. Ini satu-satu gini aja udah cukup. Cuman kalau lebih banyak juga lebih baik. Jadi kenapa saya katain di depan, kalau mupuk itu nggak nentu, saya pasti lihat batangnya. Jadi ya seperti ini, saya mupuknya sedikit, cuman sering atau berkali-kali gitu, nggak cuman 1 kali atau 2 kali dalam 1 tahun, itu enggak. Ini untuk buahnya seperti ini. Nah untuk yang seperti ini kita kasih 2 sos. Yang kecil seperti ini kasih 1.
Ini kawan-kawan tak update lagi untuk untuk ininya. Ki ngopo mah pedang ini. Untuk stekannya biar makin kayang. Ini untuk yang muni seperti ini kita kasih aja. Stekan baru kasih satu aja seperti ini. Oke, gitu aja kontennya. Terima kasih buat semuanya. Sehat selalu, lancar terus rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi balap. Gasken.